Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Novitasari, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dinamika sosial dan budaya. Pengertian dinamika sosial dan budaya menurut para ahli Sela-Somarjan, yaitu perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Menurut ahli Gilin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Menurut Ulrich Mills, yaitu perubahan sosial adalah apapun yang terjadi dalam kurun waktu tertentu terhadap peran lembaga atau tatanan yang meliputi struktur sosial. Perubahan sosial budaya menurut kelompok kita sendiri yaitu segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu yang berupa perubahan cara hidup maupun pola-pola kehidupan masyarakat yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yaitu 1. Kesenian, 2. Ilmu pengetahuan, 3. Teknologi, 4. Filsafat, dan seterusnya. Bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kedua-keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu, yaitu tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, perubahan-perubahan sosial yang cepat. Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Pertama, perubahan evolusi, perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat. Yang kedua, perubahan revolusi, perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena terjadinya di luar perkiraan atau jangkauan. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Yang pertama, perubahan berpengaruh besar, yaitu suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Perubahan berpengaruh kecil, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Faktor internal. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, pertentangan atau konflik. Yang kelima, keterbukaan masyarakat. Yang keenam, pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan alam atau lingkungan fisik. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, kontak kebudayaan dengan masyarakat lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial dan budaya.
faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, tidak adanya apresiasi terhadap karya orang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju. Yang keempat, keinginan untuk maju. Yang kelima, toleransi terhadap perubahan. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, sistem pelapisan terbuka. Yang kesembilan, orientasi ke masa depan atau visioner. Yang kesepuluh, sikap mudah menerima hal-hal baru. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, masyarakat yang bersikap tradisional. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang keempat, adanya kependidikan yang tertanam kuat pada sekelompok orang atau vested interest. Yang kelima, ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. Yang keenam, prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Yang ketujuh, hambatan ideologis. Yang kedelapan, adat atau kebiasaan. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, penyesuaian terhadap masyarakat perubahan. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Yang ketiga, disorganisasi atau disintegrasi dan reorganisasi atau reintegrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.